Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainun Rizky Budiman, Muhammad Azharuddin, Muhammad Firly Arifandi, Muhammad Robi, dan Pandu Abdillah Samari akan menjelaskan mengenai materi bab 4, yaitu akhlak mulia manifestasi ihsan. Yang pertama yaitu kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Akhlak merupakan ilmu yang mengkaji tentang sifat baik atau buruknya perbuatan manusia. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan tabiat, atau karakter. Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Berangkat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan dorongan dari luar diri. Menurut Islam, akhlak sendiri mempunyai 2 jenis. Yang pertama yaitu mahmudah, yaitu akhlak yang baik, dan mazmumah, akhlak yang buruk. Akhlak yang baik atau mahmudah merupakan sifat yang melekat pada seorang berupa ketaatan pada aturan dan syariat Islam yang tercermin dalam berbagai amal, baik amal batin maupun amal lahir. Sedangkan mazmumah atau akhlak yang buruk adalah sikap yang melekat pada diri seorang berupa kebiasaan pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan dan aturan syar'i, baik secara batin maupun secara lahir. Akhlak merupakan pondasi dasar karakter diri manusia, sebagaimana fitrah manusia yang menempatkan akhlak sebagai pemeliharaan eksistensi manusia. Dan akhlak juga merupakan sebagai pembeda antara karakter manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Menurut firman Allah pada surah Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi manusia itu sendiri yang tidak konsisten dalam menjaga potensi kebaikan yang dimilikinya, sehingga mereka tergelincir pada derajat yang serendah-rendahnya. Untuk mengaktualisasikan fitrahnya, manusia perlu menguasai potensi salah satu atau kekurangan yang ada pada dirinya dengan berakhlak baik. Kedudukan akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang dapat menghantarkan seorang muslim pada kesuksesan. Sebagaimana kesuksesan pada zaman para nabi dan rasul Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia, mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya tidak dapat dilepas dari akhlak. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung, baik dalam ucapan dan tindakannya. Nabi Muhammad SAW merupakan figur yang siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh yang menyampaikan, serta fatonah yang cerdas menurut Tasmarah 2011.
3 proses pembentukan akhlak, antara lain yang pertama pembiasaan. Pembiasaan pembentukan akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa dengan tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Kedua, keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran, tetapi diperlakukan langkah pemberian contoh, teladan yang baik dan nyata, dari diri dan lingkungan sekitar. Ketiga, refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik atau buruk yang telah diperbuat dalam rentang waktu tertentu, baik menit, jam, ataupun selama kehidupan ini dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Berikutnya yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu akhlak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis daring atau jaringan yang terhubung internet untuk berbagai informasi ataupun cerita. Dampak positif dari media sosial antara lain A. Menerima dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. B. Dapat memproduksi dan terlibat diskusi serta pengelolaan informasi yang baik. Sedangkan untuk dampak negatif dari media sosial yaitu disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoax atau palsu, ujaran kebencian, gunjingan, konten pornografi, menyebarkan rahasia orang, atau mencemarkan nama baik seseorang. Dan selanjutnya adalah akhlak dalam berbusana. Secara terminologi, pakaian atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta segala macam perhiasan yang melekat padanya. Istilah pakaian atau busana telah menjadi demikian dekat dengan kehidupan karena merupakan salah satu dari 3 kebutuhan dasar manusia: sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Busana atau pakaian dipakai dengan tujuan untuk menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang harus ditutup sesuai aturan agama serta kepatutan adat istiadat. Adapun secara khusus, tujuan berbusana berorientasi kepada nilai keindahan sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaian. Aurat secara bahasa artinya bagian yang ditutupi manusia karena malu jika ditampakkan. Sedangkan secara istilah adalah bagian badan yang diwajibkan Allah untuk ditutupi. Aurat seorang perempuan muslimah adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia akil balik atau haid, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini dan ini." Beliau sambil menunjuk wajah dan telapak tangan. Adapun aurat seorang laki-laki muslim sebatas antara pusat sampai lutut. Hadis berikut menjelaskan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, aurat laki-laki muslim ialah antara pusar sampai 2 lutut. Selain bertujuan menutup aurat, pakaian khusus seorang muslimah bertujuan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah yang mukminah. Dengan demikian, maka akan terhindar dari gangguan yang menyakitkan. Terkait hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar mudah dikenal dan tidak diganggu, maka bagi para muslimah perlu memperhatikan beberapa akhlak berpakaian sebagai berikut.
Yang pertama adalah menutup aurat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, serta ujung jari-jari tangannya saja. Pakaian yang panjang dan kerudung yang menjuntai sampai menutupi dada adalah salah satu pakaian yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua yaitu longgar sehingga tidak membentuk tubuh. Menggunakan pakaian yang longgar adalah salah satu upaya untuk menutup aurat juga. Karena menutup aurat tidak hanya soal menutupi bagian tubuhnya saja, akan tetapi juga menyamarkan lekuk tubuh sehingga tidak tercetak pada pakaian ketat yang dipakai. Untuk itu, Islam mengharuskan wanita memakai pakaian yang longgar. Selain itu, dalam dunia kesehatan juga menganjurkan pakaian yang longgar agar kulit tubuh memiliki ruang gerak yang leluasa serta ruang napas bagi kulit. Yang ketiga yaitu berbahan tebal agar tidak transparan. Menutup aurat bukan hanya soal menutup bagian tubuhnya saja, tetapi juga menyamarkan lekuk tubuh agar tidak tergambar pada pakaian yang transparan atau ketat. Walaupun pakaiannya longgar, namun jika bahannya tipis dan transparan, maka lekuk tubuhnya akan tetap terlihat secara samar. Tidak mengenakan pakaian syuhrah atau sensasional. Yang dimaksud syuhrah di sini yaitu pakaian yang dikenakan membuat pemakainya menjadi pusat perhatian. Dan yang terakhir yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW akan melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Dan akhlak dalam berinteraksi sosial. Yang pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menjauhi prasangka. Yang ketiga, memperhatikan aturan hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Selanjutnya, akhlak dalam dunia akademik. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memohon kepada Allah SWT agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, mencari guru yang terbaik. Yang kelima, mempunyai motivasi yang baik untuk mencari keridhaan Allah. Yang keenam, konsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan. Yang kedelapan, memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Akhlak dalam berinteraksi sosial. Yang pertama, harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Yang keempat, profesionalitas dalam melakukan aktivitas. Akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan. Keseluruhan akhlak tersebut merupakan manifestasi dari ihsan. Dengan berakhlak baik, menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 4 memohon maaf apabila ada kekurangan baik dari materi maupun dari pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.